semangat. Dan ingat, selalu jaga kondisi, menggunakan masker jika ingin bepergian, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di antaranya ayam, peternakan kambing, dan juga peternakan sapi sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Masyarakat sudah mulai mengembangkan yang namanya ternak satwa alternatif atau satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, bahan baku pangan, ataupun hewan bertelur. Apakah kalian pernah melihat yang namanya satwa harapan di sekitar lingkungan? Apa yang kalian rasakan setelah melihat satwa harapan yang unik tersebut? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Apalagi negara kita Indonesia tercinta ini memiliki keanekaragaman yang jenis faunanya terbesar ketiga di dunia. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun mempelajari tentang budidaya satwa harapan. Dimana pokok materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini diantaranya yang pertama yaitu tentang jenis-jenis satwa harapan apa saja. Ada ulat bulu, jangkrik, kemudian ada juga yang namanya cacing. Itu nanti kita akan bahas. Yang kedua yaitu tentang sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Alat dan bahannya perlu kita persiapkan juga. Yang ketiga, tahapan daripada budidaya satwa harapan tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana pemeliharaan daripada budidaya satwa harapan tersebut. Baiklah, anak-anak semuanya, agar lebih memahami materi tersebut, silakan disimak materinya baik-baik. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa jenis satwa harapan, mulai dari jangkrik, kemudian juga cacing, ada juga yang namanya lebah, serta ulat sutra. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu sarana produksi budidaya satwa harapan. Sarana dan teknik budidaya yang memadai ini perlu diperhatikan sebelum melaksanakan proses budidaya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan proses budidaya ini yang pertama yaitu berupa bahan. Nah, bahan ini yang akan kita pelajari yaitu berupa bibit, pakan, kemudian juga obat-obatan dan yang lainnya. Yang pertama yaitu bibit. Bibit satwa harapan ini akan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat. Contoh misalnya untuk jangkrik sendiri, sungut ataupun kakinya tidak boleh patah dan umurnya sekitar 10-20 hari. Kemudian yang kedua yaitu pakan. Nah, setiap pakan yang diberikan ini harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi yang seimbang agar pemberian pakan ini dapat efisien sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut.
Nah, nutrisi yang harus terkandung dalam pakan ini diantaranya energi, kemudian protein, mineral, vitamin, dan juga air. Nah, pakan yang digunakan ini bisa menggunakan pakan alami ataupun menggunakan pakan buatan. Kemudian, contoh daripada pakan alami, contohnya ialah tanaman, kemudian limbah organik, yaitu berupa limbah rumah tangga, dan juga bisa berupa limbah organik dari lingkungan sekitar. Sedangkan untuk pakan buatan ini diambil dari berbagai campuran macam bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, kemudian juga memperhatikan sifat dan jenis ternak yang mengonsumsi pakan tersebut. Kita lanjutkan yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan yaitu berupa obat-obatan. Nah, kegiatan budidaya kadang ini mengalami kendala. Salah satu kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan satwa harapan. Nah, oleh karena itu, obat-obatan ini bisa diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Dan yang berikutnya yaitu air. Nah, air ini mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak, di mana air juga harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga harus dapat digunakan untuk menjaga kelembaban udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. Selanjutnya, yang kelima yaitu kandang. Nah, kandang ternak ini adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk, misalnya hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Termasuk juga gangguan dari serangan penyakit. Nah, adapun syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu kandang dapat menunjang produktivitas. Syarat yang ketiga, ini kandang harus memiliki sirkulasi udara yang lancar. Syarat berikutnya, kandang mudah dibersihkan. Kemudian, syarat selanjutnya, kandang juga dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Kemudian, syarat selanjutnya, kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak. Dan syarat yang terakhir yaitu berupa kandang harus memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Inilah syarat-syarat yang harus diperhatikan pada saat kita membuat kandang. Kemudian setelah bahan kita persiapkan, barulah yang berikutnya adalah alatnya. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan dalam budidaya satwa harapan? Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama yaitu tempat minum, kemudian tempat makan, kemudian yang ketiga timbangan, yang keempat sprayer, dan yang kelima adalah pembersih kotoran. Nah, itulah bahan dan alat yang perlu disiapkan pada saat kita akan produksi budidaya satwa harapan. Nah, setelah produksi kita siapkan semuanya, barulah selanjutnya kita laksanakan ada teknik budidaya satwa harapannya. Nah, teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya satwa harapan adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, dan pencegahan hama penyakit. Nah, keempat ini adalah teknik pada saat melaksanakan budidaya satwa harapan. Yang pertama, kita masuk ke pemeliharaan kandang.
Nah, pemeliharaan kandang sendiri ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan dan minum yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Kemudian yang bagian B-nya yaitu pemilihan bibit. Nah, bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Calon bibit yang baik ini harus dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Seleksi juga dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu. Contoh misalnya penampilan fisik ternak yang sehat, kemudian lincah, bentuk tubuh yang bagus, seimbang, dan tidak cacat ini merupakan adalah ciri-ciri dari calon bibit yang baik. Selanjutnya yang C-nya yaitu pemberian pakan. Dalam pemberian pakan, ini caranya berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus juga memperhatikan yang namanya jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakannya. Kemudian, pakan untuk jangkrik contohnya ini harus memiliki konsentrat dan sayuran. Ini contoh untuk pakan jenis jangkrik. Pakan tambahan ataupun konsentrat ini bisa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Kemudian, yang bagian D yaitu pencegahan hama dan penyakit. Secara garis besar, ini ada dua jenis hama yang sering ditemui. Yang pertama yaitu berupa hama yang berperan sebagai kompetitor dalam pakan seperti semut, kutu tanah, dan rayap. Ini jenis yang pertama, jenis hamanya. Kemudian jenis yang kedua, ini bisa berupa predator, contohnya bisa tikus, kadal, tokek, ataupun ayam dan bebek. Ini jenis pemakan, tapi jenis penyakit itu bisa berupa lewat semut, kutu, tanah, dan rayap. Ya. Kemudian, untuk mengantisipasi hama tersebut, ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama, jagalah kebersihan di lingkungan kandang. Kemudian, antisipasi semut dengan cara menggunakan kapur semut. Kemudian mengantisipasi kadal ataupun tikus itu dengan cara menutup kandang dengan rapat dan baik. Selanjutnya untuk mengantisipasi kutu tanah ini dengan cara fermentasi media cacing. Nah, itu cara-cara pencegahannya. Nah, sebelum kita akhiri materi ini, silakan lembar kerja 3.2-nya dikerjakan, yaitu mengobservasi dan wawancara budidaya satwa harapan. Silakan anak-anak kunjungi tempat budidaya satwa harapan, kemudian wawancarailah petani ataupun pembudidaya satwa harapan dan tanyakan hal-hal berikut. Misalnya mulai dari jenis satwa harapan yang dibudidayakan apa, alat dan bahannya berupa apa, kemudian juga cara pembersihannya seperti apa. Nah, silakan semuanya ditanyakan langsung dan di video. Usahakan menggunakan video ya. Rekamlah hasil wawancara kalian, kemudian kirim hasilnya melalui Google Classroom ataupun lewat WhatsApp Group. Tuliskan hasil observasinya. Nah, ini gambarnya sudah ada, tabelnya untuk wawancaranya. Silakan nanti dikerjakan. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan dipahami. Berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.